Hey Bolotani, ketemu lagi bareng saya Amri di Sosio Agropreneur. Akhir-akhir ini entah kenapa teman-teman yang pernah ketemu saya di kota, teman-teman yang di situ pernah bareng saya di kafe, teman-teman yang di situ pernah bareng saya ketika pekerjaan di kota, yang di tempat kuliah, yang notabene-nya dia tidak sejurusan atau mereka di jurusan yang lain, tidak di jurusan pertanian, ataupun yang ada di jurusan pertanian itu banyak banget yang nanya-nanya ke saya tentang bagaimana untuk melakukan usaha budidaya tani. Karena mereka udah sepertinya jenuh ketika hidup di kota yang penuh dengan kemacetan, dengan tuntutan pekerjaan yang luar biasa. Padahal menurut saya karena saya juga nggak pernah hidup di sana, itu sesuatu hal yang nyaman banget. Tapi menurut mereka mungkin karena mereka udah jenuh dengan pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga mereka banyak banget yang WhatsApp saya gimana cara untuk melakukan usaha budidaya tani karena mereka ingin kembali ke desa. Nah, video kali ini saya ingin menjelaskan sebelum bolo-bolo tani kembali ke desa melakukan usaha budidaya tani. Nah, sebelum itu saya akan buat video kira-kira gimana sih, kira-kira berapa cuannya, kira-kira berapa modalnya, resikonya apa. Kita mulai dari sesuatu hal yang sederhana, contoh kita akan menanam padi. Nah, saya akan anggap semuanya di sini yang nonton pemula karena saya memang bertujuan untuk membuat video ini untuk para pemula yang akan melakukan budidaya tanaman di desa. Bukan untuk teman-teman yang expert. Mungkin nanti untuk teman-teman yang expert kita buat video yang lain. Karena ini masih ya pembukaan, jadi kita mulai dari gimana kira-kira caranya untuk melakukan budidaya, berapa cuannya, gimana resikonya, dan modalnya berapa. Oke, lanjut. Bolotani sekalian, untuk melakukan budidaya tanaman yang paling mudah itu contohnya salah satunya adalah padi atau jagung. Nah, untuk di video kali ini saya akan membuat bagaimana rincian biayanya, kira-kira berapa modalnya yang ketika kita akan melakukan usaha budidaya tanaman padi. Karena sebagian besar tanaman yang saya lakukan atau budidaya yang saya lakukan itu di padi. Karena menurut saya cenderung lebih minim resiko, walaupun hasilnya nggak besar-besar amat, tapi di situ juga perlu ketelitian dan butuh kejelian untuk bisa mendapatkan hasil yang besar. Nah, kira-kira kalau mau membuat usaha baru, modalnya kira-kira butuh berapa? Nanti untuk modal ini akan saya taruh di deskripsi. Nah, memang akan ada perbedaan dari faktor pembiayaan, dari faktor tenaga kerja yang utamanya, yang kedua dari faktor sewa lahan, dan mungkin biaya produk yang setiap kota itu berbeda. Nah, kali ini saya akan membuat kalau di Bondowoso, Jawa Timur, itu kira-kira berapa. Pun di Bondowoso, itu antara di Bondowoso bagian selatan yang mendekati Jember, Bondowoso Utara, ataupun di Situbondo, itu berbeda biayanya. Nah, di sini saya akan mengambil tengah-tengahnya aja. Saya ambil compare, kira-kira jatuhnya berapa. Nah, untuk sewa lahan sendiri, itu kira-kira jatuhnya antara 5 sampai 7 jutaan. Ya, segitulah. Kurang lebih segitu karena ada yang pinggir jalan ataupun ada yang masuk. Kalau yang masuk cenderung lebih murah lagi, mungkin di bawah 5 juta. Tapi kok yang di pinggir jalan mungkin lebih dari 7 juta. Nah, untuk seperti itu saya buat perkiraan biayanya di 5 juta aja ya. 5 juta karena nanti kita ngelihat dari faktor pengairan dan lain sebagainya, mungkin banyak faktor di situ. Saya ambil di 5 juta aja. Jadi untuk sewa lahan itu adalah 5 juta untuk 1 hektar. Kenapa saya bilang untuk 1 hektar? Karena untuk mempermudah aja untuk perhitungannya. Karena kalau saya nanti buat 1 peta atau 2 peta atau 0,4, 0,5 ntar susah untuk compare perhitungannya. Saya buat 1 hektar aja ya Bolotani. Nah, kira-kira sekitar 5 juta untuk 1 hektar. Yang kedua, biaya apa yang harus dikeluarkan ketika kita baru melakukan sewa? Biasanya di situ masih lahan itu belum terurus atau baru selesai tanam, di mana kita membutuhkan pembersihan. Nah, pembersihan itu biasanya kita spray menggunakan glifosat atau paraquat. Kalau merek dagangnya banyak ya, mulai dari Roundup, Gramoxone, Posat, Boom Up, John Up, Rinjani, Paraquat, Promoquat, dan lain sebagainya. Ada Extraxon, ada Rajaxon, dan lain sebagainya. Banyak banget. Yang kalau untuk merek itu, wah luar biasa banyak, tergantung Bolotani. Nah, untuk biayanya berapa? Untuk saya ambil aja
saya biasanya menggunakan Rinjani, produk dari Mahakam. Itu harga ecer toko sekitar 100.000, dan untuk biaya tenaga kerjanya kurang lebihnya di angka 50.000. Jadi 150.000 untuk biaya pembersihan lahan. Yang ketiga, setelah kita melakukan pembersihan lahan, otomatis ketika kita mau melakukan budidaya, kita membutuhkan yang namanya pembajakan lahan. Pembajakan lahan itu kisarannya berbeda. Kalau di Situbondo itu kurang lebihnya per hektar itu sekitar 1.600.000 atau 1.700.000 gitu. Tapi kalau di Bondowoso itu masih di angka 1 juta sampai 1.200.000. Kalau di tempat saya itu 1.200.000 per hektar. Nah, saya ambil di 1.200.000. Jadi ketika setelah melakukan pembajakan, lahan itu sudah siap tanam. Nah, ketika bolotani di situ baru pindah, biasanya akan susah cari tenaga kerja tanam. Saya menyarankan itu untuk menggunakan yang namanya rice transplanter, di mana di situ sudah di backup dari mulai benih sampai tanam. Jadi bolotani nggak perlu mikirkan gimana untuk penyemaian, gimana nanti benihnya pakai apa, nanti di situ sudah terbackup dengan kisaran harga sekitar 3 juta per hektar. Di situ sudah selesai sampai tanam. Biasanya nanti itu tanamannya itu ditanam ketika umur 12 sampai 14 HST. Jadi benar-benar tanaman muda yang memang di situ sangat baik untuk digenjot peranakannya. Setelah kita melakukan penanaman, nah di situ biasanya kita yang dilakukan selanjutnya adalah penyemprotan moluskisida atau keong. Nah, untuk spray, mulai dari spray keong, mulai spray dari hama, itu saya buat untuk satu kali biaya aja. Satu kali biaya itu saya taruh di sekitar 1.500.000. Selanjutnya dari insektisida, moluskisida itu yang 1.500.000, ada lagi untuk yang namanya spray fungisida. Fungisida itu kalau dari awal sampai akhir itu menggunakan beberapa bahan aktif, itu sekitar 3 sampai 4 kali spray. Itu makan biaya untuk biaya spraynya itu sekitar 600.000. Biaya produknya ya, biaya untuk pembelian bahan baku untuk yang kita spray. Nah, selanjutnya ada yang namanya kita spray nutrisi. Spray nutrisi itu seperti kita pupuk foliar yang disemprotkan. Contoh ada Ultradap, MKP, KNO, Kanitro dan lain sebagainya. Tentu banyak sekali nutrisi yang bisa kita masukkan, baik nutrisi makro ataupun mikro. Nah, di situ saya menaruh biaya itu di kisaran juga sama 600.000 sampai panen. Nah, selanjutnya kira-kira untuk biayanya, ongkos tukangnya itu sekitar kurang lebih 1.200.000 sampai 1.500.000. Saya taruh di 1.200.000, sekitar 12 kali spray, mulai dari awal moluskisida sampai nanti di akhir itu kita naruh yang namanya insek dan fungi. Untuk memperpanjang malai atau nanti biar malainya bisa terisi penuh, kita butuh fungi karena di situ. Nah, selanjutnya itu kita butuh biaya pupuk. Biaya pupuk di situ yang saya rencanakan itu sekitar 2.300.000 per hektar. Di mana di situ saya masukkan pupuk yang biasa saya pakai, pupuk fosfat, yang dimana saya 1 hektarnya biasanya pakai 2 kintal di awal. Biasanya saya campur dengan urea subsidi. Saya anggap teman-teman yang sudah tanam itu bisa mendapatkan akses subsidi, karena nanti kalau non subsidi semua jadinya mahal. Nah, untuk biaya fosfatnya sendiri sekitar 600.000 untuk 2 kuintal, sedangkan nanti kita membutuhkan urea itu sekitar 3 kuintal. Nah, yang urea ini sendiri 1 kintalnya saya pakai urea non subsidi karena agak susah kalau semuanya harus pakai subsidi, dan 1 kintal Ponska yang subsidi. Nah, kira-kira jatuhnya semua itu dari fosfat, Ponska, urea itu jatuhnya di angka 2.300.000, di mana kita melakukan pemupukannya itu sebanyak 3 kali di awal, nanti ketika umur 10 sampai 14 dan di umur 25-an kita pupuk ketiga. Nah, di situ nanti jatuhnya per kali pemupukan itu biasanya ongkosnya 100.000. Nah, jadi 300.000. Ntar total saya taruh di deskripsi ya, biar gak susah bertani. Nah, selanjutnya ketika kita sudah melakukan itu semua, saya rasa itu sudah dimaksimalkan karena sudah biaya, sudah masuk semua. Oh ya, yang lupa itu jangan lupa untuk naruh biaya konsumsi, karena itu kos yang harus diperhitungkan juga. Memang kerasanya dikit, tapi ketika dikumpulin tuh banyak banget. Contoh,
kayak Bolotani, biar pekerjanya itu lebih giat lagi, kita biasanya bawa kopi atau rokok. Oke, kalau 1 kali nggak kerasa. Kalau sampai 12 kali, 15 kali, 20 kali kita melakukan itu ke sawah, kita bawa ke lahan, lumayan kerasa. Dan itu untuk 1 kali musim tanam, itu sekitar 1 juta. Baik rokok, makan, kopi. Nah, jadi biayanya di situ. Nah, selanjutnya itu biaya, kalau dipetakan ya, biaya yang terbesar itu ada 3 ya. Jadi ketika musim awal tanam, yang tadi baik pembajakan dan penanaman, yang kedua di biaya pupuk dan lain sebagainya ketika kita melakukan usaha budidaya taninya on farmnya itu ketika sekitar 100 sampai 120 hari tergantung varietas. Nah, yang ketiga nih biaya panen. Gede banget, serius. Jadi harus benar-benar jeli karena ada beberapa penyedia jasa panen. Yang pertama kalau di sini tuh namanya kleser. Saya nggak tahu kok di daerah lain namanya apa ya. Kalau kleser itu biayanya harian. Nah, kalau kleser ini kita benar-benar bisa mengirit biaya saat kita panennya itu di musim kemarau. Karena ketika musim kemarau itu banyak banget orang yang butuh jerami sehingga banyak banget yang membantu. Jadi ketika kita panen 1 hektar mungkin kita hanya bayar tenaga kerja sekitar 5 orang kali 70.000. Hemat bukan? Tapi ketika musim hujan jangan harap kita bisa ngeluarin duit sampai 4-5 jutaan hanya untuk panen. Nah, ada yang kedua, di opsi kedua itu flat. Mau kemarau, mau di musim hujan. Itu namanya kalau di tempat sini tuh namanya dores. Nggak tahu kok di tempat Bolotani sekalian. Dores itu biayanya per ton. 1 tonnya itu kita kena 400.000. Jadi mau di musim hujan atau musim kemarau, kita tetap kena 400.000. Saya rasa lebih rasional ya. Lebih rasional karena kita bisa perhitungan. Nggak yang untung-untungan, ketika dapat ya semua dapat, ketika nggak dapat semua nggak dapat, seperti itu. Itu biayanya cukup gede. Nah, selanjutnya itu ada biaya air nanti yang kita bayarkan setelah panen selesai, kita potong semua biaya baru kita kurangi untuk biaya pengairan. Itu biasanya untuk petugas yang masukin air dan kelompok air gitulah, nggak tahu namanya, intinya seperti itu, kita bayar tentang air. Itu biayanya beda-beda, tergantung wilayah. Kalau di tempat saya ada yang 5%, ada yang 7%, tergantung. Tapi rata-rata itu di 5%. Nah, selanjutnya juga ada HIPA. Kayak semacam, apa ya, sama sih di pengairan juga. Kayak kita bayar ke kelompok air gitulah. Nah, setelah panen gimana? Nah, kita bahas. Ketika kita udah selesai panen, kita anggap aja ini benihnya yang kita tanam itu cerang. Kenapa? Karena cerang ya di semua tempat tuh banyak yang pakai ya. Dimana rata-rata hasil produksinya itu sekitar 6 ton. Nah, kalau di harga saat ini itu harganya 4.300 per kilo. Jadi kalau di 6 ton itu sekitar 25 juta sekian. Nanti tak taruh di sini ya. Nah, sekitar anggap aja 25 juta. Kalau biaya yang tadi saya dari awal sampai akhir itu sekitar 18 juta. 18 juta jadi 25 dikurangi 18, ada sisa profit 7 juta. Apa itu profit? Belum, sabar. Nah, ketika di situ Bolotani itu 7 juta itu masih dikurangi biaya air sebesar berapa? 5%. 5% dari 7 juta. Dan nanti Bolotani itu kena biaya yang namanya biaya HIPA. HIPA apa tuh sih? Ya tadi tuh tentang air ke kelompok tani air. Kira-kira berapa cuannya? Tak tulis di bawah ya. Cuannya itu hanya di sekitar 6.250.000. Wow. 4 bulan men. 4 bulan kita investasi hampir 20 juta. Cuan yang didapat cuma 6.250.000. Rasional sih. Kenapa? Karena memang saya di situ ngambil rata-rata. Kalau Bolotani di situ sudah expert, Bolotani sudah paham tentang tanahnya, Bolotani sudah paham tentang pH-nya, Bolotani sudah paham tentang hamanya, Bolotani paham tentang pupuknya. Insya Allah lebih, bisa-bisa di angka 10, bahkan 12 ton. Cuannya gede tuh kalau udah segitu. Nah, tapi banyak juga para petani yang nggak mau belajar sehingga masih bisa panen di angka 4 ton. 4 ton. Rugi. Kenapa? Karena di 6 ton aja kita masih cuma dapat 6.250.000. Kalau 4 ton jelas rugi dong. Nah, di situ saya buat flat aman karena
saya nggak anggap ada asem-aseman, nggak saya anggap ada padi yang bermasalah sehingga di angka 6 ton itu. Nah, ketika nanti Bolo Tani pengen lebih paham tentang budidaya tanaman padi, bisa hubungi di channel ini, bisa komentar atau bisa hubungi Instagram saya. Kita bahas lebih detailnya tentang bagaimana tanam padi dan kira-kira dapat apa enggak ya. Dapat sih. Oke, bye-bye.